Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini di channel ini. Seperti biasa, aku akan memberikan tips seputar Microsoft Excel. Oke, kemarin temanku ada bilang, katanya bisa nggak Excel tuh buat bantu-bantu ngerjain skripsi-skripsinya gitu. Nah, ada rumus-rumus gitu nggak? Ada. Oke, kita langsung aja. Oke. Sebenarnya di dalam Microsoft Excel itu sendiri itu sudah disediakan penghitungan seperti rumus-rumus atau formula-formula yang biasa digunakan di dalam statistik, seperti untuk menghitung validitas ataupun reliabilitas. Nah, biasanya formula yang digunakan untuk menghitung validitas itu adalah correlation. Di dalam Excel tuh sebenarnya sudah disediain formula untuk correlation, cuman karena orang tuh mungkin kurang tahu atau nggak biasa ngegunain aja, maka mereka langsung ke SPSS langsung gitu. Tapi kalau menurut aku ya, untuk menghitung valid atau tidaknya suatu data itu malah lebih gampang kalau kita ngerjainnya itu di dalam Microsoft Excel-nya langsung. Nah, seperti contohnya ini aku sudah sediain data kuesioner yang sudah tersedia, angket yang sudah tersedia dan sudah terisi, yang terdiri dari 30 item pernyataan dan 15 responden. Itu kan. Nah, jadi sebelum kita menghitung, hapus dulu yang sudah aku kerjain. Nah, langsung aja simpelnya gitu. Cara menghitung correlation suatu variabel, anggaplah variabel X ya kan. Nah, caranya pertama, klik sama dengan ketikkan correl, double R, ya kan. Double klik. Nah, seperti biasa. Ini kan kalau array 1, array 2, ini kan agak susah. Seperti yang biasa, aku berikan tips, yaitu ketik fx yang ada di atas. Nah, ini sebagai kolom bantu kalau misalnya kita tuh bingung dalam pengelompokan datanya. Klik array 1, kemudian blok area dari 1 sampai 15 untuk item yang pertama. Kemudian di array 2, itu klik totalnya aja dari 1 sampai akhir. Kemudian kalian tekan F4 sehingga muncul tanda dolar yang berfungsi untuk mengunci kolom di bagian akhir. Sudah muncul tanda dolarnya, tinggal OK. Nah, 0,63 ini adalah R hitung ataupun hasil rumus correlation untuk item pertama dengan total itu tadi. Nah, untuk item kedua dan ketiga dan seterusnya itu bisa dilakukan satu-satu sama seperti tadi manual, tapi karena ini Excel kita bisa copy formulanya langsung dan ditarik aja rumusnya ke samping seperti biasa sampai muncul tanda plus, diarahkan kursornya, kemudian tekan, kemudian drag ke samping. Oke. Ini semuanya sudah. Nah, itulah R hitung. Nah, kemudian Airtable. Kalian pasti sudah tahu Airtable itu apa, jadi aku tidak akan menjelaskan secara detail. Kalau misalnya kalian bingung Airtable itu apa, kalian bisa searching-searching aja di Google, atau kalian bingung, di Google itu banyak kok foto-foto ataupun data-data tentang Airtable. Jadi Airtable untuk 15 responden itu 0,514. Kenapa aku pilih 0,514? Karena itu yang 5%. Jadi Airtable itu biasanya ada yang 1%, ada yang 5%. Jadi di sini aku pilih yang 5% supaya datanya itu biar lebih enak aja gitu. Simple. Airtable yang tadi 0,514. Oke. Nah, 0,514 ini kalian kopikan ke samping semua, kemudian kalian paste. Oke, kemudian barulah kita menghitung validitas. Item itu dikatakan valid atau tidak jika R hitung melebihi dari R tabel. Nah, sekarang kita lihat nih, R hitung harus lebih dari R tabel kan? Oh, berarti ini valid. Nah, tapi kalau satu-satu kita lama. Ya, makanya kita rumus atau kita formulakan, kita menggunakan formula if dengan kriteria tertentu. Kalian ketikkan sama dengan if, double klik, seperti biasa, fx di atas, kemudian logical test. Jika R hitung, berarti kalian klik R hitungnya, lebih dari, kalian masukkan tanda lebih dari, kemudian R tabel, klik R tabelnya yang hasil di bawah ini, oke. Oke, jika R hitung lebih dari R tabel, ini sudah B17 lebih dari B18, kalau benar, maka valid. Kita ketikkan V. Jika salah, maka tidak valid. Kita ketikkan T.
kemudian kalian klik OK. Nah, di sini otomatis valid. Nah, bagaimana secara otomatis ke samping semua? Kita kopikan aja formulanya atau kita copy, kemudian kita paste sampai akhir. Oke. Jadi di sini sudah terlihat yang mana valid dan yang mana tidak. Contoh ini tidak valid karena R hitung 0,47 itu tidak lebih dari R tabelnya. Nah, gitu. Jadi kalian bisa tinggal hitung aja yang mana valid, yang mana tidak, dan kalian bisa lihat langsung. Nah, di sini kita bisa mengelompokkan, oh yang ini valid, yang ini tidak, oh yang ini valid, yang ini tidak. Nah, jadi begitulah penggunaan rumus correlation yang biasa digunakan di dalam SPSS, cuman supaya lebih simpel aja. Kita olah datanya dulu di Excel, jadi kalian bisa mengelompokkan data-data yang valid, baru nanti kalau sudah kita kelompokkan datanya yang valid aja, baru kita kumpulkan, kemudian baru dimasukkan ke SPSS kalau mau gitu. Tapi sebenarnya gini aja sih udah cukup gitu, kalau bisa dipertanggungjawabkan, nggak jadi masalah. Jika kalian senang sama video ini, silahkan share sama teman-teman kalian yang mungkin perlu penggunaan rumus ini. Demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan membantu teman-teman semua dalam pengerjaan skripsinya gitu, untuk menggunakan rumus correlation ataupun mencari korelasi gitu kan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.